Video ini hanya untuk siswa SD Kristen Gloria 2. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga kalian tetap bersemangat dan bersuka cita untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Anak-anak sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang coba lihat, perhatikan. Ini Miss Ana lagi di mana ya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Iya, 100. Miss Ana lagi ada di stasiun. Stasiun mana kira-kira? Ayo. Kalau di Surabaya. Iya, 100 buat kalian. Miss Ana lagi ada di stasiun Gubeng. Oke, kita akan mulai belajarnya ya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api ternyata Argo keretanya Wilis sudah datang. akan diberangkatkan Miss Ana dari naik kereta stasiun dulu ya, anak-anak ya. Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Wah, Jombang. ada WA masuk nih. Madiun, Sebentar ya anak-anak. Solo Balapan. Iya ya, kira-kira kalau kita naik mobil ke Bandung, butuh waktu berapa lama ya? Yuk kita hitung bersama. Untuk lebih memudahkan belajar materi jarak, kecepatan, dan waktu, kita akan menggunakan segitiga JKW, di mana J adalah jarak yang ditempuh, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu tempuh. Berikut cara menggunakan segitiga JKW. Jika kita ingin mencari jarak yang ditempuh atau J, kita tinggal menutup huruf J dalam segitiga JKW, sehingga kita dapatkan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kita ingin mencari kecepatan atau K, kita tinggal menutup huruf K pada segitiga JKW, sehingga kita dapatkan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan jika kita ingin mencari waktu tempuh atau W, kita tinggal menutup huruf W pada segitiga JKW, sehingga kita dapatkan rumus waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang yuk kita hitung berapa waktu yang kita perlukan dari Surabaya ke Bandung jika menggunakan mobil. Jarak Surabaya-Bandung 680 km. Kecepatan mobil 85 km per jam. Waktu yang diperlukan dari Surabaya ke Bandung, kita karena mencari waktu tempuh, maka kita tinggal menutup huruf W pada segitiga JKW, sehingga kita dapatkan hasil perhitungan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan sama dengan 680 dibagi 85 sama dengan 8 jam. Jadi waktu yang diperlukan dari Surabaya ke Bandung adalah 8 jam. Jadi mana yang lebih cepat ya? Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang lain. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 4 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B?
Dari soal ini diketahui waktu tempuh sama dengan 4 jam dan kecepatan sama dengan 80 km per jam. Karena kita akan mencari jarak, maka pada segitiga JKW kita tutup huruf yang J, betul. Maka kita dapatkan penyelesaian jarak sama dengan kecepatan dikali waktu sama dengan 80 dikali 4 sama dengan 320 km. Jadi, jarak kota A dengan kota B adalah 320 km. Tadi kita sudah belajar bagaimana menghitung waktu tempuh dan jarak. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah bis menempuh jarak 420 km dalam waktu 7 jam. Berapa kecepatan bis tersebut? Dari soal ini kita ketahui bahwa jarak sama dengan 420 km dan waktu sama dengan 7 jam. Yuk kita gunakan segitiga JKW. Karena kita mencari kecepatan, maka betul huruf K yang harus kita tutup. Sehingga kita dapatkan penyelesaian K sama dengan J dibagi W sama dengan 420 dibagi 7 sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan bis tersebut adalah 60 km per jam. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh-contoh soal yang lain. Pak Budi mengendarai mobil dari Surabaya menuju ke Solo menempuh jarak 250 km. Kecepatan mobil 100 km per jam. Jika Pak Budi berangkat dari Surabaya pukul 6, pukul berapa Pak Budi sampai di Solo? Dari soal ini diketahui J sama dengan 250 km dan K sama dengan 100 km per jam. Yuk kita gunakan segitiga JKW. Karena berkaitan dengan waktu, maka betul huruf W yang harus kita tutup. Nah, bagaimana penyelesaiannya? W sama dengan J dibagi K sama dengan 250 dibagi 100 sama dengan 2,5 jam. Atau bisa kita tuliskan 2 jam 30 menit. Sehingga jika Pak Budi berangkat dari Surabaya pukul 6, maka tiba di Solo 06.00 ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 08.30. Jadi Pak Budi sampai di Solo pukul 8.30 pagi. Yuk kita ke contoh soal yang terakhir. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Dari soal ini kita ketahui J sama dengan 20 km dan W sama dengan 15 menit. Karena pada pertanyaan diminta satuannya dalam kilometer per jam, maka kita akan mengubah 15 menit menjadi jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita bagi 15 dengan 60. Kita sederhanakan menjadi 1/4 jam. Yuk kita kembali menggunakan segitiga JKW. Karena ingin mencari kecepatan, maka huruf apa yang harus kita tutup? Benar, huruf K. Sehingga kita dapatkan penyelesaian kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 20 dibagi 1/4 sama dengan, kalau kalian ingat,
pembelajaran kita tentang pecahan, maka 20 kita ubah menjadi pecahan 20/1. Dikali, karena tanda bagi berubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang di bagian belakang kita balik menjadi 4/1 sama dengan 80/1 sama dengan 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Jadi anak-anak, kalau nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu, kalian cukup mengingat dua hal. Yang pertama, segitiga CKW, dan yang kedua adalah tangan kalian. Nah, semoga tips-tips tadi bisa menolong kalian mempelajari materi kita, jarak, kecepatan, dan waktu. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Parahyangan akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Wah, anak-anak, ternyata sudah sampai di Bandung. Miss turun dulu ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati. Please prepare yourself.